Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang terhormat Bapak Ketua Senat Universitas, Bapak Profesor Ahmad Laud Hasibuan yang hadir, saudara-saudara Wakil Rektor, para dekan, Kaprodi, sebagian dosen dan segenap para pegawai di lingkungan Wamen Al-Wasliyah yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari ke-27 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur kita di hari ke-27 hari ini. Beberapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan Idul Fitri 21, berarti praktis 2 hari lagi mereka puasa besok dan lusa. Kita masih menunggu keputusan pemerintah yang mungkin akan diumumkan besok malam. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sampai di hari 27 dan insya Allah akan mengakhiri Ramadan 3 hari yang lalu adalah karena terkabulnya doa kita pada beberapa bulan yang lalu, bahwa kita minta dipanjangkan umur sampai Ramadan. Allahumma balighna fi Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Kita minta disampaikan umur kita di Ramadan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita di Ramadan, bahkan beberapa hari lagi Ramadan akan pergi. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan itu sebagaimana harapan dan doa kita 2-3 bulan yang lalu? Bahkan pastilah di antara kita dan hampir semua berharap, ya Allah, Ramadan akan berakhir, sampaikanlah kami pada Ramadan tahun depan. Masih berharap kita untuk disampaikan ke Ramadan tahun depan. Karena apa? Karena kita memahami dan menyadari bahwa Ramadan itu penuh berkah. Pertanyaannya kembali adalah, apakah keberkahan itu sudah kita dapatkan di Ramadan ini? Yang tahu cuma kita masing-masing. Ramadan sering disebut orang dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan diharapkan bisa mendidik diri kita masing-masing untuk berubah dari sebelum Ramadan ke setelah Ramadan menjadi lebih baik. Kalau
sebelum Ramadan barangkali sholat kita masih selalu tertinggal-tinggal. Di Ramadan insya Allah kita bisa sholat tepat waktu berjamaah. Kalau sebelum Ramadan barangkali kita masih suka tidak membaca Quran, lebih suka membaca medsos, WA dan sebagainya, di Ramadan barangkali ini meningkat kemauan kita untuk membaca Al-Quran. Terdidik kita untuk menjadi lebih baik membaca Al-Quran. Bulan pendidikan. Kalau sebelum Ramadan barangkali sikap dan hidup kita suka boros, tapi sedikit bersedekah, barangkali di Ramadan ini bisa lebih hemat dan sering bersedekah. Kalau di sebelum Ramadan kita jarang berbuat baik, di bulan Ramadan ini barangkali kita selalu menebar kebaikan. Itulah keberkahan Ramadan yang tergantung kita dapatkan atau tidak. 3 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman dan menyadari bahwa Ramadan itu adalah sebuah keberkahan yang sangat ditunggu, dan berupaya kita untuk tetap hadir di bulan Ramadan itu, tentu tidak akan menyia-nyiakan Ramadan ini. Saya khawatir jangan-jangan ada di antara kita yang selama Ramadan tak pernah membuka Al-Quran. Sama sekali tak pernah membuka Al-Quran. Dianggapnya sama saja. Padahal nilai kebaikan membaca Al-Quran di bulan Ramadan jauh lebih besar dari sebelumnya. Kalau itu tidak kita lakukan, patut kita disebut dengan orang yang merugi. Jangan-jangan saya khawatir masih ada di antara kita yang tidak pernah membuka Al-Quran, tapi masih belum bisa membaca Al-Quran. Kalau ada dosen pegawai UMN tak bisa baca Al-Quran, saya nggak tahu mau bilang apa ini. Apakah saya sebagai rektor yang salah, atau Bapak Ibu yang sama sekali belum terbuka hatinya untuk belajar atau membuka Al-Quran itu. Saya berulang kali mengatakan bahwa setua saya, umur 60 tahun, masih belajar baca Quran. Bapak Ibu kalau datang ke tempat saya malam Senin dan malam Kamis, ba'da maghrib sampai Isya, saya nggak bisa diganggu, saya belajar baca Quran. Setua ini saya masih belajar, karena saya menyadari bahwa kemampuan ilmu saya dalam membaca Al-Quran masih jauh. Jadi saya terus belajar. Kenapa ini saya katakan? Supaya Bapak Ibu, adik-adik saya, anak-anak saya paham bahwa belajar itu tidak pernah melihat usia. Kapan saja silakan ada waktu untuk belajar Al-Quran. Hari ini saya mau tes, saya mau tunjuk di antara yang hadir bisa baca Quran atau tidak. Kalau Qurannya disiapkan Ustaz Sukri. Saya ingin tidak ada seorang pegawai pun di UMN ini yang tidak bisa baca Quran. Kalau masih belum ada, saya tidak akan berhentikan dari pegawai, enggak. Tapi belajarlah. Untuk siapa itu? Untuk dirimu. Untuk siapa itu? Untuk keluargamu, untuk anakmu. Bagaimana Anda mau mengajari anak Anda berharap pandai baca Quran kalau Anda tak bisa baca Quran? Saya mau kejujuran, ada di antara kita yang sama sekali di bulan Ramadan tak pernah membuka Al-Quran. Coba tunjuk tangan dulu. Saya mau jujur, selama bulan Ramadan 27 hari ini
nggak pernah membuka Al-Quran? Siapa? Ingat, ini bulan Ramadan, saya mau kejujuran. Lebih bagus jujur, tapi untuk kebaikan daripada Anda membohongi diri Anda. Yakin semua ini pernah buka Quran selama Ramadan? Satu. Mana lagi yang belum pernah buka Quran? Dua. Mana lagi? Tiga, empat, lima. Mana lagi? Ibu yang perempuan, ada yang tidak pernah sama sekali membuka Al-Quran? Semua membuka ya, Alhamdulillah. 7 orang diantara kita tunjuk tangan sama sekali tak pernah membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Saya mau tanya kepada yang 7, Pak Herol dulu jawab, tidak membaca Al-Quran karena tak tahu membaca, atau memang tak sempat, atau memang tak peduli? Yang mana Pak Herol? Coba jawab dulu Pak Herol. Tidak tahu baca Quran. Alhamdulillah, jujur ini. Tadi yang 2 situ tadi, apa alasannya tidak baca Quran? Belum bisa. Yang sebelahnya? Sama. Sana tadi? Sama. Ini tadi ada lagi satu lagi sini. Ya, siapa tadi sini? Herman? Tidak bisa? Belum kenal huruf. Saya lebih senang yang begini daripada diam-diam dia tidak tahu tapi tak terbuka. Ustaz Sukri dan Ustaz Sadat, tanggung jawab kita ini. Jangan ada di antara saudara kita, keluarga besar WMN, tak bisa baca Quran dan tak mengenal huruf. Berarti kita gagal ini. Ya Pak Laut, kita gagal dalam rangka mengajak kawan kita, saudara kita, anggota kita, pegawai kita untuk melek Al-Quran. Bagaimana kita mungkin menekan mahasiswa, mewajibkan mahasiswa untuk wajib bisa baca Quran? Tak boleh sidang meja hijau kalau tak bisa baca Quran, tapi masih ada pegawai kita yang tak bisa baca Quran. Saya minta Ustaz Sadat, Ustaz Sukri, mungkin lebih dari yang ada ini, 7, atau mungkin ada yang sudah bisa baca tapi belum lancar, tak usah malu-malu, tolong cari hari, siapkan hari khusus untuk belajar Al-Quran. Nggak usah kita sok jago-jago, pintar, titel banyak, jadi pegawai UMN, mentreng, tapi kita nggak bisa baca Quran. Padahal Al-Quran itu yang akan menolong kita kelak. Mulai kita dikubur alam barzah sampai kelak kita dihisab, Al-Quran itu banyak membantu kita. Jadi saya mau tidak boleh seorang pun pegawai UMN yang tak bisa baca Quran. Ustaz Sadat, Ustaz Sukri, Ustaz Jumari, tanggung jawab bapak-bapak ini. Dan kepada kawan-kawan yang bisa baca Quran, tak ada salahnya. Kepada kawan kita yang tak tahu tadi, kita kasih tahu, kita ajarin. Gak usah malu. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Pak Herul gak usah malu. Mungkin di kampus teladan pasti banyak yang bisa baca Quran. Pak Tikno ada di sana, Pak Tikno ada di sini, Direktur Pasca ada. Pasti beliau bisa baca Quran. Gak usah malu. Waktu keluang Pak Tikno, Pak Rahmat Kartolo ada di sini. Kali 2 tadi. Jumpain waktu luang, mungkin tidak ada kerja lagi, Pak Tino tidak nganggur ya Pak Tino ya. Belajar baca Quran. Enggak apa-apa. Pak Tikno mendapat kebaikan, menurunkan ilmu yang dia tahu baca Quran. Pak Khairul mendapat kebaikan, masih mau belajar, tanpa tidak usah malu. Itulah mengapa saya katakan tadi bahwa meskipun doa kita dikabulkan, kita sampai di Ramadan, tapi kita belum memaksimalkan, memanfaatkan Ramadan ini untuk perbaikan diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa
Barangkali ini hari terakhir saya. Kita bertemu dalam satu forum seperti ini karena di bulan Ramadan depan dipastikan saya tidak rektor lagi. Karena proses pemilihan rektor sedang berlangsung. Insya Allah bulan Agustus tanggal 11 barangkali kalau tidak salah saya akan ada pelantikan rektor baru. Saya ingin memanfaatkan kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kapasitas saya sebagai rektor hari ini. Tapi kita bertemu kemudian nanti tidak rektor lagi, akan ada rektor baru. Saya ingin sepeninggal saya, sebelum saya serahkan jabatan ini, saya mau meninggalkan yang baik kepada rektor yang baru nanti. Termasuk diantaranya ini. Termasuk diantaranya ini, bagaimana kita, pegawai UMN, dosen UMN, Sivitas Akademika UMN, melek Al-Quran. Dan ini untuk kepentingan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita belum tahu, belum bisa, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah bulan Ramadan depan kita ada. Tidak ada yang bisa memastikan. Satu pun di antara kita tidak ada yang bisa memastikan bahwa nantilah Ramadan depan aku mau ini, mau itu, mau ini dan sebagainya. Jangan pernah ada terdetik dalam hati kita menjanjikan sesuatu kepada diri kita sendiri atau kepada siapapun bahwa di Ramadan depan kita akan menunaikan kewajiban kita itu, janji kita itu. Sebab kita tidak tahu pasti Ramadan depan kita sampai atau tidak. Mumpung masih ada 3 hari lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adikku, yuk kita manfaatkan 3 hari ke depan ini intensif. Manfaatkan sebaik-baiknya, ambil keberkahan sebanyak-banyaknya dari Ramadan ini. Mari kita jadikan kita menjadi umat yang cerdas, bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa waktu ini. Nanti malam ke-28, besok malam ke-29, insya Allah lusanya malam ke-30. Masih ada 3 malam kalau Bapak Ibu Saudara adik-adikku mau memanfaatkan itu. Kalau tidak, tentu terpulang kepada Anda. Manfaatkan. Apa yang bisa Anda manfaatkan? Manfaatkan. Itikaf di masjid, membaca Al-Quran, bersedekah, meskipun sambil pulang kerja beli kue di Simpang Limun 2 buah barangkali, atau beli apa, dikasihkan kepada orang yang berbuka puasa, kebaikannya luar biasa. Apa saja, tentu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Apa saja, asal itu bernilai kebaikan besar sekali, lipat gandanya besar sekali pahala buat kita yang menunaikan itu. Allah menjanjikan itu, dan Allah tidak pernah ingkar janji seperti kita. Jadi saya menghimbau diri saya sendiri dan kita semua, termasuk diri saya dan kita semua, yuk Pak Dekan FKIP, ya kan Pak Dekan? Pak Dekan ini termasuk yang rajin bersedekah ini saya lihat. Alhamdulillah. Kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu ada ngirim juga Pak Prof, ngirim telur apa-apa gitu ke, iya betul, ke Pondok Tahfiz. Alhamdulillah, telur apa ya, telur dimakan oleh anak-anak tahfiz, dimasak, dimakan sahur mereka, berbuka puasa makan malam mereka, berkah. Anak-anak itu pun berdoa, ya Allah, berikanlah balasan kebaikan kepada orang-orang yang memberi sedekah ke pondok tahfiz itu. Tidak mesti ke pondok tahfiz itu, kemana saja, ke tetangga Anda, ada anak yatim, ada fakir miskin, siapa saja. Apa yang bisa diberi? Meskipun cuma dengan senyuman, senyum dengan tetangga yang tadinya kita nggak akur, kita senyum, kita berbaik-baikan, itu bernilai ibadah. Jadi jangan bersedekah ansih pikiran kita, nggak ada uang, nggak itu. Setiap kebaikan adalah sedekah.
Tanamkan dalam diri kita, setiap kebaikan adalah sedekah. Kebaikan apa saja. Tetangga mau pulang, mau masuk rumah, pintu gerbangnya tertutup. Kita ada di situ, kita bukakan. Misalnya ini contoh, nampak kita, sehingga tetangga kita tuh nggak mesti turun dari mobilnya atau nggak mesti turun dari sepeda motornya, kita bukakan. Itu sebuah kebaikan. Pasti dia terima kasih Pak, dibukakan pintunya. Pasti. Jadi ini kecil-kecil, sepele. Nah, itu di pergaulan kita, di rumah kita, di kampung kita, tempat tinggal kita. Di kampus ini juga seperti itu. Saling kita berbuat kebaikan antar sesama kita. Apa saja. Sehingga Ramadan itu betul-betul membawa keberkahan, membawa nilai kebaikan, dan merubah kita dari sebelum menjadi setelah. Tentu setelahnya itu lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kembali kepada Ramadan tadi, bahwa Ramadan ini harus bisa membawa perubahan yang lebih baik dan lebih baik. Syukur Alhamdulillah, menurut Pak Ustadz Sukri sudah 14 kali dilakukan pengajian di masjid kita ini. Barangkali 14 dari 14 pengajian itu paling tidak adalah 50%-nya pun jadilah yang membekas dan bisa merubah watak kita, jiwa kita, mental kita ke arah yang lebih baik nanti setelah Ramadan. Ini nanti setelah Ramadan ketahuan ini, apakah memang berbekas apa yang kita terima selama 14 yang disampaikan oleh tausiah, disampaikan oleh para guru-guru dan ustaz-ustaz itu. Saya bersyukur bahwa hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagai menutup pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya dalam rangka menambah nilai kebaikan kita semua. Tolong saya, bantu nanti rektor yang baru harus lebih baik. 4 tahun ke depan setelah saya harus lebih baik ini UMN. Bukan berarti saya meninggalkan UMN, tidak. Saya masih ada di UMN, saya masih dosen UMN. Saya masih ngajar, tapi kita bantu rektor yang baru untuk bisa bagaimana paling tidak mempertahankan apa yang sudah kita bikin baik ini menjadi lebih baik. Alhamdulillah kita baru saja menerima SK izin penyelenggaraan prodi pendidikan apoteker. Nanti akan kita mulai di tahun ajaran depan ini, kuliah akan dimulai untuk profesi apoteker. Ini menunjukkan pemerintah semakin percaya. Program PPG kita semakin ditambah prodi-prodinya yang diberi oleh pemerintah. Proses pembukaan pendidikan agama Islam sedang di Banpiti. Insya Allah tahun ini juga kita akan membuka prodi baru, fakultas agama. Ada 2 prodi di sana, bisnis syariah Islam dan pendidikan agama. Kita akan mulai. Terus kita akan coba. Kemarin Kepala LE2 Dikti datang kemari menawarkan saya, Pak Rektor, saya kasih kesempatan Pak Rektor buka fakultas kedokteran. Iya Pak Rektor. Saya kasih 1 slot untuk UMN untuk berani membuka fakultas kedokteran. Itu sedang kita persiapkan. Saya sudah bicarakan dengan Ketua Umum, kita akan lakukan persiapan ke arah itu. Paling tidak kepemimpinan rektor baru nanti akan bisa dibuka fakultas kedokteran kita, karena kita menurut Pak KL2 Dikti sudah mencukupi syarat, tinggal mencari dosen-dosennya saja. Karena sudah kita punya prodi farmasi, kita punya prodi pendidikan apoteker, telah ikut menunjang pemenuhan persyaratan untuk membuka fakultas kedokteran. Dia guide kita untuk bisa mendapat bimbingan dari dosen-dosen dan fakultas dan perguruan tinggi yang mempunyai fakultas kedokteran. Dia tawarkan Uninsula Semarang. Begitulah perhatian Kepala LE2 Dikti kepada UMN. Kenapa? Karena dia lihat UMN itu berubah. Oh, jangan bilang saya tidak pernah berbeda pendapat dengan Pak Sepul. Saya pernah berbeda pendapat dengan beliau. Prof. Sepul Matondang itu saya pernah beda pendapat, tapi hari ini dia angkat tangan. Ternyata UMN maju. Dan saya dukung beliau, beliau dukung kita. Dia kasih tahu, kalau Bapak Ibu kita semua bisa kerjasama bahu-membahu, on the track, ikut aturan, bahwa prinsip kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas,
kerja tuntas dan tak ajas itu bisa kita pegang, kenapa tidak kita bisa membuka fakultas kedokteran? Kenapa tidak? Supaya semakin besar ini, semakin sejahtera. Nah, jadi tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa aku mengabdi UMN, aku siap mengikuti aturan yang ada di UMN, siap membesarkan UMN. Insya Allah. Ada 4 kata Kepala Luar Dikti, dia diberi kewenangan untuk merekomendasi pembuka fakultas kedokteran, 2 sudah diberi, Institut Elvetia dan Medistra. Ada 2 lagi yang masih belum. Banyak yang minta, tapi dia tidak kasih. Dia kasih kepada UMN. Pak Rektor persiapkan, saya kasih 1. Ini kesempatan kita. Saya sudah bicarakan dengan Ketua Umum, insya Allah dalam 4 tahun ke depan ini bisa berdiri fakultas kedokteran. Itu kampus teladan kita itu masih ada lahan kosong di sebelah gedung yang sekarang, itu bisa kita bangun untuk fakultas kedokteran di situ. Nanti kalian juga yang ikut merasakan, menikmati yang muda-muda ini. Kalau kami macam prop laut, sebentar lagi pensiun. Saya juga sebentar lagi pensiun. Kalian lah dosen-dosen muda, pegawai-pegawai muda. Nanti kalian yang bakal memimpin, menyelenggarakan fakultas kedokteran itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya berterima kasih bahwa selama bulan Ramadan ini penyelenggaraan kegiatan pengajian yang dikelola oleh Ustaz Sukri dan kawan-kawan di Masjid Ismail Banda ini berjalan dengan baik, sudah 14 kali, alhamdulillah. Semoga, saya berharap semoga itu bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan mari kita janjikan kepada diri kita masing-masing, yuk kalau kita berharap, ya Allah, di bulan Ramadan ini aku belum maksimal beribadah, belum maksimal perbaiki diri, sampaikanlah umurku kepada Ramadan tahun depan. Kalau itulah doa kita, itu doa yang wajar, tapi tidak cuma sekedar berdoa, tapi manfaatkan yang 3 hari ini. Akan terlihat kesungguhan betul nggak kita mengharapkan Ramadan tahun depan itu. Dalam 3 hari ini, yang tadinya belum buka Quran, saya harap silakan buka Quran. Yang suka taraweh lebih banyak ngobrol ngopi di luar, taraweh lah. Yang kurang bersedekah, sedekahlah. Tebarkanlah kebaikan sebisa kita. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau selama pergaulan kita, selama berinteraksi kita setahun ini mau masuk bulan Syawal, mulai besok kita akan libur. Pak Berdua kita libur sampai tanggal 1 ya. Tanggal 1 Mei kita masuk kembali tanggal 2 Mei. Selama libur kurang waktu 10 hari lebih. 10 hari ya. 10 hari, manfaatkanlah liburan saudara-saudara itu untuk kepentingan keluarga. Konsolidasi dengan keluarga, saling bermaaf-maafan, hapuskan semua yang pernah terjadi, yang menyakitkan, yang tersakiti di antara kita, di antara keluarga kita. Mari kita bersihkan hati. Jadi nggak usah si A si B itu datang dulu kapan kita minta maaf baru kita maafkan, enggak. Janjikan, tekankan dalam hati, ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menjalimi, menyakiti aku maafkan ya Allah dengan seikhlas-ikhlas. Itu lakukan. Nggak usah dia datang minta maaf, kita maafkan. Sebaliknya kita nggak usah malu-malu kalau kita punya kesalahan sama orang, kita minta maaf. Saya pada hari ini tak mungkin saya datangin satu-satu Bapak Ibu saudara-saudara ke rumah, tapi saya hari ini sebagai rektor yang barangkali dalam forum Ramadan, saya ini yang terakhir dalam forum Ramadan, barangkali nanti saya sebagai akan duduk di bawah seperti ini, akan menjadi orang biasa seperti kita-kita. Itulah siklus bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang pernah menyakiti, yang tersakiti oleh saya atas kebijakan saya, marah-marah dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Prof. Laut, Ketua Senat, kepada semua senat, dosen-dosen, pegawai-pegawai saya mohon maaf, kepada pada pegawai yang paling rendah, kebersihan, keamanan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala ada ucapan, tindak tanduk
sikap, mungkin menegur saya tidak jawab, atau apa saja, saya mohon maaf. Atau saya menurunkan tanda tangan yang membuat Anda menjadi tersakiti, saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Kalau ikhlas agak plong saya nih, bisa tidur nanti malam. Nah, saya juga sudah memaafkan Bapak Ibu, siapapun saya maafkan. Dari sisi hubungan sosial antara kita, saya antara bawahan dengan atasan, sesama apa, saya maafkan semuanya, seluruhnya. Mudah-mudahan Allah mendengar, menyaksikan bahwa kita sudah saling memaafkan. Ini menjadi bekal kita, syarat kita untuk bisa memasuki bulan Syawal dengan hati dan jiwa yang bersih, fitri. Saya minta kepada kita semua, saya himbau nanti di maghrib terakhir bulan Ramadan, setelah sholat maghrib, mari kita sujud syukur, bersyukur kepada Allah telah kita lalui Ramadan ini dengan baik. Itu saja. Nasrul minallah wa fathun qarib wa bisyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.